Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Yulia Anggraini, NPM 5020085 dari kelas 4B Prodi PGSD dalam mata kuliah Telaah Kurikulum yang diampu oleh Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas tentang model dan prinsip pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembang kurikulum dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan secara nasional. Yuk, langsung saja kita ke model pengembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum merupakan suatu alternatif prosedur dalam rangka mendesain atau designing, menerapkan atau implementation, dan mengevaluasi atau evaluation suatu kurikulum. Menurut Good pada tahun 1972 dan Travers pada tahun 1973, model adalah abstraksi dunia nyata atau representasi peristiwa kompleks atau sistem dalam bentuk naratif, matematis, grafis, serta lambang-lambang lainnya. Baiklah, langsung saja model yang pertama, yaitu model administratif. Pengembangan kurikulum ini disebut juga dengan istilah dari atas ke bawah, top down atau step lini line step prosedur. Artinya, dalam pengembangan kurikulum ini terdapat beberapa tahapan secara prosedural yang harus ditempuh dengan dibantu oleh beberapa tim tertentu. Selanjutnya ada model grassroots. Model ini merupakan lawan dari model sebelumnya. Model ini dikenal juga sebagai model desentralisasi karena inisiatif dan upaya pengembangan kurikulum bukan berasal dari atas, melainkan dari bawah, yaitu guru dan sekolah. Selanjutnya model Rogers Interpersonal Relation. Model pengembangan kurikulum yang berpusat pada perubahan manusia atau people change. Menurut Carl Rogers, bahwa manusia berada dalam proses perubahan, becoming, developing, changing, dan sesungguhnya ia mempunyai kekuatan dan potensi untuk berkembang sendiri. Tetapi berhubung ada hambatan-hambatan, maka ia membutuhkan orang lain untuk membantu memperlancar atau mempercepat perubahan tersebut. Salah satu cara untuk proses itu adalah melalui proses pendidikan. Selanjutnya model Beukem. Menurut Beukem, untuk merancang sebuah kurikulum harus ditempuh dalam 5 langkah yang dimulai dari penentuan lokasi atau wilayah yang akan menjadi pilot proyek untuk pengembangan kurikulum sampai langkah terakhir dari pengembangan kurikulum. Model Beukem adalah mengevaluasi kurikulum tersebut. Next, model Dynamic Skill Based. Model pengembangan kurikulum pada level sekolah yang diperuntukkan untuk setiap guru yang ingin mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan sekolahnya. Selanjutnya ada juga model Wheeler. Menurut Wheeler, pengembangan kurikulum merupakan suatu proses yang membentuk lingkaran. Proses pengembangan kurikulum terjadi secara terus-menerus. Selanjutnya ada model demonstrasi. Model ini diprakarsai oleh sekelompok guru atau sekelompok guru bekerja sama dengan ahli yang bermaksud mengadakan perbaikan kurikulum. Selanjutnya ada model Nichols. Praktik GUID yang menitik beratkan pada pendekatan logis di mana kebutuhan baru akan muncul dari perubahan situasi dan perubahan itu harus direncanakan, diperkenalkan, serta rasional dan sah menurut proses yang logis. Pengembangan kurikulum terdiri dari elemen-elemen kurikulum yang membentuk siklus. Selanjutnya prinsip pengembangan kurikulum. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri,
dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Secara umum, prinsip pengembangan kurikulum terdiri dari 5. Yang pertama, prinsip relevansi. Artinya, pengalaman-pengalaman belajar yang disusun dalam kurikulum harus relevan dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, prinsip fleksibilitas. Artinya, kurikulum harus bisa dilaksanakan sesuai dengan kondisi yang ada. Kurikulum yang kaku atau tidak fleksibel akan sulit diterapkan. Yang ketiga adalah prinsip kontinuitas. Artinya, perlunya penjagaan antara keterkaitan dan kesinambungan antara materi pelajaran pada berbagai jenjang dan jenis program pendidikan. Selanjutnya, yang keempat, prinsip efektivitas. Artinya, rencana dalam suatu kurikulum dapat dilaksanakan dan dapat dicapai dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kelima, prinsip efisiensi. Artinya, prinsip yang berhubungan dengan perbandingan antara tenaga, waktu, suara, dan biaya yang dikeluarkan dengan hasil nilai yang diperoleh. Secara khusus, prinsip pengembangan kurikulum ada 5 juga. Yang pertama, prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan. Yang kedua, prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan. Yang ketiga, prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar. Yang keempat, prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat pelajaran. Yang terakhir adalah prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Baiklah teman-teman sekalian, mungkin itu saja yang dapat kita bahas pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton, maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.